Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Beta Truck Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, Xiaoyan melirik Longyi dari jauh yang terpaksa menghunus tombak petirnya sambil melindungi bagian belakang. Namun masih sangat berani. Dia merasa lega dan mengancungkan jempol pada Jing Wuchen. Saya jauh lebih rendah dari Anda. Pembuluh darah di dahi Jing Wuchen berdenyut saat dia melihat kerumunan yang dengan cepat mengerumuni di bawah, tanpa sedikit pun jejak kegembiraan di wajahnya. Pisau terbang itu terlempar dari tangan Jing Wuchen berkali-kali dan berputar maju mundur. Setiap perjalanan pulang pergi berarti berlalunya suatu kehidupan. Akan tetapi, para kaisar Do yang gila itu tetap datang bagai air pasang. Silih berganti tanpa rasa takut dan tanpa mengenal hidup dan mati. Untungnya jalan pegunungan luar sangat sempit, jadi tidak banyak orang yang bisa masuk sekaligus. Tapi kapan ini akan berakhir? Jika kita tidak berhati-hati, kita akan berada di tempat lain. Jing Wuchen menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan jantung berdebar-debar. Tidak apa-apa, ikuti saja saya dengan seksama dan nyawa Anda tidak akan terancam jika Anda memperhatikannya. Xiaoyan tidak memiliki kekhawatiran seperti Jing Wuchen. Meskipun dia merasakan tekanan, semangat juangnya malah semakin kuat. Dengan kegembiraan terpancar di matanya, dia berbalik dan bergegas ke depan untuk membersihkan jalan. Di bawah perlindungan Xiaoyan, ketiganya terus menyerbu maju. Akan tetapi, kecepatan kerumunan itu bergerak maju terlalu cepat. Begitu cepatnya sehingga sebelum Xiaoyan selesai menangani satu kelompok, kelompok yang lain sudah muncul. Begitu cepatnya sehingga tanda bulan sabit di dahi Xiaoyan sudah terlihat jelas sebelum dia bisa bergerak maju. Begitu cepatnya sehingga Xiaoyan harus minum beberapa botol cairan Qingling untuk mengisi kembali doginya. Jing Wuchen menembakkan pisau terbang ke antara Xiaoyan dan Longyi, berusaha sekuat tenaga meredakan tekanan pada mereka. Dia menatap aliran dodi yang tak berujung yang menyerbu ke arahnya di depan dan belakangnya, dan berkata kepada Xiaoyan tanpa daya sambil melepaskan pisau terbang. Orang-orang ini benar-benar gila. Saudara Xiao, kita tidak bisa terus bertarung tanpa henti seperti ini. Bahkan jika kita tidak mati dalam pertempuran, kita mungkin akan kelelahan sampai mati. Setelah mendengar perkataan Jing Wuchen, Xiaoyan pun tiba-tiba memutar kaki kirinya untuk mengerahkan kekuatan pinggangnya, lalu mengayunkan tangannya sekuat tenaga. Dengan suara pop, dia menghancurkan dada seorang dodi yang ingin mendekatinya dan melintas di depan Jing Wuchen. Anda benar, jika kita terus berjuang seperti ini, kita hanya akan menarik lebih banyak orang. Kita harus menemukan cara untuk berjuang keluar dan mencapai bagian berikutnya. Merasa bahwa dia menjadi semakin mahir menggunakan setiap bagian tubuhnya, meskipun Xiaoyan merasa sedikit tidak puas. Dia merasa bahwa kekhawatiran Jing Wuchen benar. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia mengambil keputusan. Longyi, jangan bertarung sampai akhir. Mundur! Mendengar perintah Xiaoyan, Longyi tidak ragu sama sekali. Setelah mematahkan tulang rusuk seorang kaisar Do dengan satu pukulan, dia segera berbalik dan bergabung dengan Xiaoyan dan Jing Wuchen dalam satu langkah. Tepat ketika mereka bertiga hendak mundur, Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Kekuatan jiwanya yang dahsyat dengan tajam mendeteksi bahwa sekelompok dodi tiba-tiba menyerbu keluar di belokan jalan berikutnya yang jaraknya ratusan kaki. Tim dodi ini terorganisasi dengan baik dan bertindak berdasarkan perintah. Jelaslah bahwa mereka masih mempertahankan tingkat kejernihan tertentu dan tidak terlalu terpengaruh oleh bulan darah. Entah kekuatan jiwanya sangat kuat atau pikirannya sangat teguh, maka kekuatan mereka pasti sangat kuat. Menembak! Mengikuti perintah dari suara yang dingin dan kejam, anak panah yang tajam datang bagai hujan.
Bagai meteor yang membelah angkasa menimbulkan bunyi siulan nyaring. Anak panah tajam yang tersusun rapat itu dipadatkan dengan semangat juang sang pemanah. Mereka berkumpul di udara lalu terbakar, berubah menjadi panah api berbentuk biji kurma biru yang melesat langsung ke arah Xiaoyan dan lainnya. Karena waktunya sangat tepat sehingga Xiaoyan dan yang lainnya yang terjebak di tengah berikutnya itu tidak dapat melarikan diri. Sialan, ini jelas ditunjukkan pada kita. Apa yang harus kita lakukan? Suara tajam yang menembus udara membuat jantung Qing Wuchen berdebar kencang. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo! Long Yi yang berada di belakang Qing Wuchen mengambil inisiatif untuk bergerak. Dengan sekejap dia muncul di hadapan mereka berdua. Ketika Long Yi bergerak tiba-tiba, Xiaoyan sedikit terkejut. Namun dia segera mundur beberapa langkah, diam-diam, dan mundur ke belakang Qing Wuchen. Dalam sekejap, Xiaoyan dan Long Yi telah berputar posisi. Meskipun panah api biru itu tampak kuat, tetapi dengan tubuh abnormal Long Yi yang dapat menelan pil guntur lintas level dan pemahaman Xiaoyan tentang kekuatan Long Yi, Xiaoyan sangat yakin bahwa panah itu tidak akan dapat melukai Long Yi, dan Long Yi seharusnya dapat mengatasinya dengan mudah. Dia hanya bingung dengan serangan mendadak yang terarah ini, dan tatapan matanya berubah dingin. Di bawah tatapan Qing Wuchen yang khawatir dan cemas, Long Yi berdiri diam, melepaskan lapisan-lapisan petir, membentuk perisai petir di tubuhnya. Di bawah suara berderak itu diiringi oleh percikan busur petir yang memancarkan kekuatan yang tidak kurang dari selusin dodi yang bergabung. Sangat kuat. Akan tetapi sebelum Qing Wuchen sempat berseru, nafas panas yang menyesakkan menerpa wajahnya. Long Yi menghentakkan kakinya melesat tinggi, meninggalkan ekor petir yang menyilaukan dan langsung menyerbu anak panah api yang melesat ke arahnya seperti meteor biru. Tuar! Suara benturan keras bergema di seluruh lembah dan cahaya biru terang pada anak panah itu tiba-tiba mekar, berubah menjadi bunga teratai biru yang amat indah. Meskipun bunga teratai itu indah, namun juga menggemparkan dunia. Akibat tabrakan tersebut, tebing lembah yang sudah hancur berkeping-keping. Qing Wuchen terlempar ke belakang dan terhuyung beberapa langkah, baru bisa menyeimbangkan diri setelah bertabrakan dengan Xiaoyan yang sekeras batu. Dia nyaris tidak membuka matanya yang tertutup asap dan langsung dikejutkan oleh pemandangan di hadapannya. Dan apa yang muncul di depan Qing Wuchen adalah, setelah bertabrakan dengan panah api biru, Long Yi berdiri tegak di langit rendah tanpa bergerak. Perisai petir telah lama berubah menjadi perisai emas untuk menutupinya. Kadangkala beberapa sisa api biru dapat terlihat menyala lemah pada perisai emas beberapa kali dan kemudian padam. Dan panah api biru itu berubah menjadi panah biru lagi, memancarkan cahaya biru dan menembaki seluruh langit. Di mata Qing Wuchen, Long Yi saat ini bagaikan seorang raja yang mengendalikan guntur dan kilat, membuat orang tanpa sadar merasa kagum padanya. Bocah kecil, Anda keren sekali. Qing Wuchen melontarkan kata-kata pujian. Jangan terlalu cepat senang, hati-hati dengan serangan putaran kedua. Perkataan Xiaoyan terdengar dingin, mengganggu kegembiraan Qing Wuchen, sehingga Qing Wuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Hawa dingin menjalar di hatinya. Dia menatap tim Dodi dengan kebencian di hatinya, berjaga-jaga terhadap serangan berbahaya berikutnya. Tetapi yang tidak diduga oleh ketiga lelaki itu adalah bahwa di percabangan jalan di bawah tim Dodi berpakaian biru tidak hanya tidak menyerang mereka lagi, tetapi malah mundur ke persimpangan bawah dengan tertib. Tim Dodi berpakaian biru yang menyergap Xiaoyan dan yang lainnya benar-benar mundur. Melihat Long Yi dengan mudah menangkis panah api biru itu, mereka dengan sangat tenang memilih untuk tidak meneruskan serangan. Cepat-cepat mundur dan menghilang di tikungan lembah dalam sekejap.
Bajingan yang berani menyerang saya, jangan lari! Melihat sekelompok dodi berpakaian biru menghilang di kejauhan, Jing Wuchen meniup jenggotnya dan meraung. Menghentakkan kakinya berulang kali dan sangat marah. Tetapi tidak ada yang dapat ia lakukan. Karena pada saat ini langit dipenuhi anak panah yang berterbangan dan melesat jatuh bagai hujan badai. Meski mereka berantakan dan kekuatannya jauh berkurang daripada sebelumnya. Setelah mereka terbagi menjadi ribuan, mereka tetap tidak dapat diremehkan. Long Yi berdiri di atas Xiaoyan dan Jing Wuchen. Wajahnya hanya sedikit memerah. Dia menarik nafas dan membuka lengannya lagi. Perisainya bersinar lebih terang. Dalam sekejap, anak panah yang tak terhitung jumlahnya melesat ke perisai pelindung Long Yi, lalu terpental keluar, bercampur dengan anak panah lainnya, dan melesat ke arah dodi yang masih bertarung di sekitar Xuan dan Jing Wuchen. Jadi untuk sesaat, hujan anak panah yang sangat deras melesat ke arah Kaisar Do, membakar api biru. Kekuatan tumbukan yang dahsyat dan kobaran api menyebabkan pertarungan antar Kaisar Do terhenti sejenak. Sekarang, maju terus! Xuan berteriak keras, mencengkeram Jing Wuchen dengan satu tangan dan melesat keluar dari pengepungan bagaikan anak panah, langsung menuju persimpangan berikutnya. Tempat pasukan dodi berpakaian biru tengah mundur. Mendengar ini, Long Yi berputar dan mendarat dengan mantap, lalu terbang mengejar Xiaoyan dan Jing Wuchen seperti kilat. Alangkah cepatnya, betapa menakjubkan gerakan tubuh. Jing Wuchen mendapati bahwa semakin lama dia berhubungan dengan Xiaoyan dan Long Yi, semakin terkejut dirinya. Dia bahkan membandingkan saudara Xiao ini dengan para jenius luar biasa yang terkenal di benua dodi. Meskipun dia tidak menganggap Xiaoyan sebagai seorang jenius yang tak tertandingi, dia pasti dapat menempati tempat di antara para jenius teratas. Saya bisa bertemu dengan seorang jenius top yang hanya berkeliaran di alun-alun, dan dia bisa menemani saya sepanjang jalan. Bagaimana saya bisa begitu pantas mendapatkan ini? Jing Wuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah, tetapi dia menjadi semakin bingung. Dan semakin dia memikirkannya, semakin banyak keringat dingin yang keluar darinya. Klan Xiao hanyalah keluarga yang lemah dan tidak mencolok, yang tinggal di negara kekaisaran. Dikatakan bahwa mereka bahkan tidak memiliki dodi bintang 4 di masa lalu. Baru dalam beberapa dekade terakhir ini, kemunculan seorang pria bernama Xiaoyan membuat klan Xiao mulai bangkit. Namun kebangkitannya belum lama. Bagaimana mungkin seorang jenius yang begitu kuat muncul? Tidak, dia tidak mungkin si jenius dari klan Xiao. Dia sangat murah hati saat memberi saya ramuan itu. Dia mengambil banyak ramuan sesuka hatinya. Jelas dia punya lebih banyak ramuan sebanyak itu. Tidak mungkin diberikan oleh si jenius klan Xiao. Xiaoyan kan? Memanfaatkan kesempatan langka untuk mengatur nafas. Setelah pertempuran berdarah itu, Jing Wuchen dengan cepat menghubungkan semua keterkejutan, keraguan, dan spekulasi di dalam hatinya, dan merasa bahwa mungkin hanya ada satu jawaban untuk semua pertanyaan di dalam hatinya. Itu pasti dia. Siapa lagi kalau bukan dia? Bahkan jika klan Xiao menghabiskan lebih banyak uang dalam 100 tahun terakhir untuk membeli keterampilan bertarung yang kuat dan ramuan yang menantang surga, mereka tidak dapat menghasilkan seorang jenius yang menyimpang seperti itu. Jing Wuchen menelan beberapa suap air liur dengan susah payah. Tapi bukankah dia terkenal di benua ini hanya karena alkimia dan kekayaannya? Mengapa kekuatan tempurnya juga begitu menakjubkan? Mungkinkah kemegahan ramuan itu telah menutupi kekuatannya sendiri? Pasti begitu. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa menciptakan legenda di pasar ramuan hanya dalam beberapa dekade memiliki kekuatan biasa? Sambil berpikir, dia menatap Xiaoyan dalam diam, mengingat betapa tenang dan kalemnya dia selama ini. Jing Wuchen pada dasarnya mengkonfirmasi dugaannya dari keyakinan yang terpancar dari tulang Xiaoyan. Pada saat ini, Jing Wuchen tertegun.
Dia tidak percaya bahwa hal yang lebih sulit dipercaya daripada mimpi itu akan terjadi padanya. Tetapi setelah keterkejutan ini, Jing Wuchen berusaha keras menahan diri agar tidak mempercayai kebenaran ini, dan sorot matanya yang gembira dan gairah langsung meredup. Sebenarnya apa pentingnya? Apakah itu benar atau tidak? Insiden dengan Dandong telah membuktikan bahwa berhubungan dengan orang penting belum tentu merupakan hal yang baik. Mungkin karena kelas sosial kita sama. Kata teman, lebih cocok untuk kita. Mungkin insiden dengan Danding meninggalkan bayangan yang terlalu dalam padanya, menyebabkan Jing Wuchen tidak memiliki perasaan yang baik terhadap apa yang disebut orang-orang penting dari lubuk hatinya. Atau mungkin karena dia sudah mengenal Xiaoyan, dia sudah perlahan menerima sahabat ini di dalam hatinya dan khawatir jika kebenarannya terungkap, kesenjangan identitas mereka akan menyebabkan dia kehilangan persahabatan ini. Jadi Jing Wuchen tidak melanjutkan untuk menyelidiki masalah ini. Setidaknya dia tidak berniat untuk memastikannya dengan cepat. Setelah tenang, Jing Wuchen menghela nafas panjang dan tiba di titik balik bagian jalan berikutnya. Sekarang, ada 2 percabangan di tikungan. Satu garis berputar ke bawah, garis lainnya berbelok-belok secara diagonal ke atas karena penghalang tembok gunung sebelumnya. Tidak mungkin untuk memperkirakan rute mana yang diambil oleh tim Dodi berpakaian biru yang baru saja melancarkan serangan diam-diam dengan anak panah. Jalan menurun pegunungan yang berkelok-kelok mirip dengan jalan sebelumnya. Dan para Dodi masih bertarung dengan panik, tetapi jumlah mereka lebih sedikit. Akan tetapi tidak ada orang di jalan yang melaju secara diagonal ke atas. Begitu sunyinya hingga sedikit menyeramkan. Terlebih lagi ada bercak-bercak besar lumpur lengket setiap beberapa kaki di jalan, mengeluarkan bau darah yang tidak sedap dan menyebar hingga ke tempat yang lebih dalam. Bau darah yang sangat kuat. Saya bertanya-tanya, berapa banyak darah yang tercium di sana? Jalan yang menanjak jelas bukan tempat yang bagus. Haruskah kita memilih jalan yang menurun? Dan kita harus menuruni jalan untuk sampai ke lingkaran dalam. Jing Wuchen mengernyitkan hidungnya sedikit dan berkata dengan ekspresi serius. Apa yang dapat kita pikirkan? Kelompok pria berpakaian biru yang menyerang kita juga dapat kita pikirkan. Xiaoyan meletakkan tangannya di bahu Long Yi dan bertanya pada Jing Wuchen. Apakah Anda tahu ras apa yang menyerang kita? Klan Iblis Panah. Jing Wuchen menjawab tanpa berpikir. Mereka cukup kuat, terutama dalam penggunaan panah. Ya, pencapaian mereka dalam hal memanah memang bagus. Yang terpenting adalah kekuatan jiwa mereka bagus. Mereka tidak terlalu terpengaruh oleh bulan darah. Mata Xiaoyan memandang bolak-balik antara 2 jalan di atas dan di bawah. Sedangkan untuk orang-orang dari klan iblis, kekuatan jiwa mereka secara inheren lebih kuat daripada klan manusia dan monster. Karena klan iblis busur perlu menggunakan kekuatan jiwa untuk mengunci target. Mereka biasanya lebih memperhatikan pengembangan kekuatan jiwa. Jing Wuchen memperkenalkan Xiaoyan. Namun ketika menyangkut Jing Wuchen, dia menjadi sangat marah. Sial, lihat serangan diam-diam mereka tadi. Mereka sangat terorganisir dan mereka mundur dengan tertib ketika gagal. Mereka jelas tidak menyerang kita dengan tiba-tiba. Mereka sudah merencanakannya. Namun saya benar-benar tidak mengerti mengapa klan iblis busur menargetkan kita secara khusus. Saya tidak punya dendam terhadap mereka. Apakah kalian berdua punya dendam terhadap mereka? Ini pertama kalinya saya mendengar tentang klan iblis busur. Dendam apa yang bisa kita miliki terhadap mereka? Mengenai klan iblis, tahukah Anda apakah mereka memiliki hubungan yang lebih baik dengan klan iblis darah atau klan iblis jiwa? Xiaoyan bertanya sambil berpikir. Klan iblis jiwa? Mereka adalah kebalikan dari klan iblis darah. Jadi begitu. Mendengar jawaban Jing Wuchen, alis Xiaoyan tiba-tiba mengendur dan dia berpikir bahwa ini benar.
Itu kan iblis jiwa, sialan lagi. Mereka selalu menghantui saya. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi dingin dan dia mengangkat kakinya dan berjalan menuju jalan menanjak. Kita harus menyingkirkan bajingan-bajingan ini. Kalau tidak, kita mungkin akan ditembak dari belakang kapan saja. Apakah Anda yakin mereka akan naik? Jing Wuchen bertanya dengan ragu. Tidak yakin. Xiaoyan memperlambat langkahnya. Tapi Anda lihat jalan ke atas begitu sepi. Tidakkah Anda merasa aneh? Itu masuk akal. Jing Wuchen dan Long Yi segera mengikuti. Bulan darah sedang purnama dan kecuali mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa kuat seperti Xiaoyan, semua kaisar Do di seluruh lembah terpengaruh dalam tingkat yang berbeda-beda, menjadi gila, haus darah dan tidak rasional. Sehingga terjadi pertikaian hebat hampir di setiap ruas jalan pegunungan dan suasana sangat gaduh. Tetapi ruas jalan yang menanjak secara diagonal ini sunyi senyap. Jadi hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ada monster yang sangat kuat di sana. Namun tidak ada monster yang kuat di pinggiran lembah. Jadi satu-satunya kemungkinan adalah yang kedua. Yakni ada orang-orang jenius yang sangat menyimpang di sana. Atau sekelompok kaisar Do yang sangat kuat. Yang membunuh semua kaisar Do di bagian jalan ini. Jadi mereka bertiga melangkah gugup menyusuri jalan setapak pegunungan. Menginjak lumpur yang jelas-jelas berkelumuran darah. Selalu khawatir akan datangnya ombak tak terduga di balik ketenangan ini. Saat Xiaoyan melepaskan kekuatan jiwanya untuk menjelajahi sekelilingnya, alisnya berkerut semakin erat. Dia menemukan bahwa dalam ilusi ini, semakin dalam dia masuk, semakin besar pula gangguan aneh yang mengganggu eksplorasi kekuatan jiwanya. Dan jangkauan pencariannya pun perlahan-lahan menyusut. Untungnya, dampaknya hanya pada pencarian jalan, tidak berpengaruh pada keterampilan bertarung jiwa dan kekuatan tempur. Xiaoyan merasakan kekuatan jiwa di lautan kesadarannya masih kuat dan dia menghela nafas lega. Dia membawa Long Yi dan Jing Wuchen dan berputar melewati tembok gunung lainnya dan tiba di daratan tinggi. Seperti dugaan mereka, ada puluhan mayat tergeletak di dataran tinggi. Mayat-mayat itu kelihatannya belum lama mati karena aliran darah merah cemerlang mengalir keluar dari mayat-mayat itu. Mengalir perlahan di sepanjang jalan miring. Xiaoyan dan dua orang lainnya berdiri di dataran tinggi. Merasakan angin mencurigakan bertiup ke arah mereka dan alis mereka tak dapat menahan diri untuk terangkat tinggi. Jika ini benar-benar dilakukan oleh satu orang, maka kekuatan orang ini benar-benar tidak normal. Dia mungkin seorang jenius yang setingkat dengan Hundun Bume dari klan kekosongan ras monster. Alis Jing Wuchen berkerut. Selagi dia berbicara, dia melirik Xiaoyan di sampingnya. Ingin melihat reaksi Xiaoyan. Baik, yang dilakukan satu orang atau sekelompok orang, kekuatannya cukup dahsyat. Kita harus ekstra hati-hati. Bahkan Long Yi yang jarang berbicara sedikit mengernyit. Kilatan semangat juang melintas di mata Xiaoyan. Dia berjongkok dan mengamati beberapa mayat sebelum berkata, "Lihat, tanda berbentuk bulan sabit di dahi orang-orang ini sangat jelas. Dan banyak di antara mereka yang berwarna merah terang. Yang berarti mereka telah membunuh banyak orang dan sangat kuat. Sekarang tidak lama lagi bulan darah purnama akan tiba. Dan mereka mampu membunuh begitu banyak dodi yang kuat dalam waktu yang singkat. Selain itu, tingkat cedera pada dodi yang mati ini bervariasi. Itu pasti dilakukan oleh sekelompok besar orang. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa ada jenius yang tak tertandingi di antara mereka." Memikirkan kemungkinan bertemu dengan para jenius yang tak tertandingi itu, semangat juang di mata Xiaoyan membara. "Saya tidak tahu berapa banyak orang yang ada di sisi lain. Jika mereka adalah seorang jenius yang tak tertandingi ditambah sekelompok besar penjaga, itu akan sedikit sulit." Xiaoyan tersenyum ketika pikirannya tiba-tiba berubah. Namun untuk menghadapi sekelompok dodi yang begitu besar, mereka akan menderita kerugian atau menghabiskan banyak doki dan kekuatan fisik. Mari kita ikuti mereka dengan hati-hati terlebih dahulu dan jika memungkinkan ambil beberapa keuntungan.
Hebat! Belalang sembah itu mengintai jangkrik tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Jika mereka kelelahan, kita bisa menyingkirkan mereka dalam satu gerakan. Jing Wujian mengancungkan jempol pada Xiaoyan dan berkata setuju. Xiaoyan menyeringnya dan bercanda. Saya pikir Anda akan menganggap ini tidak sopan dan akan keberatan. Kata pria pemberani bukan milik saya. Lagi pula dalam pertempuran, segala cara harus digunakan. Ini bukan apa-apa. Jing Wujian memutar matanya ke arah Xiaoyan. Saya merasa Anda menjadi semakin menarik. Walaupun Xiaoyan tampak asik mengobrol dan tertawa dengan Jing Wujian, kekuatan jiwanya tak pernah mengendur mengamatinya terhadap keadaan di sekitarnya sedetik pun. Tak lama kemudian, Xiaoyan bagaikan binatang buas yang mencium adanya bahaya. Sarafnya tegang dan matanya menatap tajam ke ujung jalan lain di bawah dataran tinggi. Bulan darah bersinar tinggi di langit dan sebuah batu besar terlihat samar-samar di ujung jalan. Batu besar itu menghalangi pandangan mereka bertiga. Namun kekuatan jiwa Xiaoyan merasakan ada sebuah gua di balik batu besar itu. Dan samar-samar merasakan banyak orang sedang bertarung dengan sengit di dalam. Ada pertempuran sengit di sana. Ayo kita pergi dan lihat. Xiaoyan yang terampil dan berani mengambil alih pimpinan, diikuti dari dekat oleh Jing Wujian dan Long Yi. Saat mereka makin dekat ke batu besar itu, Xiaoyan dan dua orang lainnya melihat sinar cahaya menyilaukan. Dari keterampilan bertarung yang keluar dari balik batu besar itu dari waktu ke waktu, jelas bahwa pertempuran di dalam gua itu sangat sengit. Xiaoyan dan kedua orang lainnya semakin merutan kening dan detak jantung mereka pun semakin cepat. Semakin dekat ke batu besar itu, kekuatan jiwa Xiaoyan segera mengidentifikasi siapa yang ada di dalam gua itu. Tiba-tiba dia tertawa puas. Sambil tertawa, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dari lubuk hatinya. Tuhan menolong saya sehingga saya bertemu mereka di sini dan semua orang di sini ada di dalam gua. Jadi saya dapat membunuh mereka semua dalam satu gerakan. Tanpa khawatir orang-orang mengetahui bahwa itu adalah saya. Akhirnya saya dapat membalas dendam tanpa rasa takut. Saudara Xiao, bukankah Anda setuju untuk datang ke sini untuk menerima tawaran itu? Tidak bisakah Anda bersikap rendah hati? Kelompok orang ini bukanlah orang baik. Bahkan jika mereka berkelahi, kita tidak boleh bersikap begitu mencolok. Jing Wujian tidak mendengar suara hati Xiaoyan, tetapi hanya mendengar tawa Xiaoyan. Dia dengan cemas memberi isyarat agar Xiaoyan menahan diri. Sederhana. Xiaoyan tertawa terus-menerus. Tidak peduli sama sekali apakah dia akan diperhatikan oleh orang-orang di dalam gua. Dia berkata kepada Jing Wujian, jika identitas dan jumlah orang di dalam gua tidak diketahui, saya mungkin akan bersikap lebih rendah hati. Namun sekarang saya tahu situasi di dalam dengan sangat baik. Jadi mengapa saya harus bersikap rendah hati? Lagi pula orang-orang di dalam adalah orang-orang yang ingin kita bunuh dengan cepat. Jadi tidak perlu khawatir. Nada bicara Xiaoyan tiba-tiba menjadi tajam yang membuat Jing Wujian bergidik. Dia merasakan niat membunuh yang dingin dari Xiaoyan. Namun Jing Wujian tidak mengerti apa yang dikatakan Xiaoyan. Siapakah sebenarnya yang ingin dibunuh oleh saudara Xiao dan dirinya sendiri? Danding. Itu tidak mungkin. Sekalipun ada konflik di luar, itu adalah antara dirinya dan Danding. Saudara Xiao tidak ingin membunuhnya karena hal ini kan? Namun jika bukan karena Danding, tidak akan ada orang lain. Jing Wujian merasa otaknya sedikit bingung. Tidakkah Anda akan tahu begitu Anda masuki gua itu? Xiaoyan melihat kebingungan Jing Wujian. Setelah berkata demikian, dia melangkah menuju batu besar itu. Semakin dia melangkah, semakin kuat pula niat membunuhnya. Sehingga udara di jalan di luar pintu masuk gua menjadi sangat menyesakkan. Pada saat ini, Xiaoyan sepertinya lupa bahwa tujuannya mengikuti percabangan jalan ini adalah untuk menemukan orang yang melakukan serangan diam-diam. Karena orang di dalam gua tersebut membuat Xiaoyan tidak dapat menahan niat membunuhnya. Mereka bertiga berjalan cepat ke batu besar itu dan berdiri diam. Melalui batu besar itu, mereka dapat mendengar suara pertempuran di dalam dengan lebih jelas.
Akan tetapi, suara pertempuran terdengar jauh lebih jarang dan lebih kecil daripada sebelumnya, yang berarti satu pihak hampir sepenuhnya kalah. Anda benar-benar bisa mengakhiri pertempuran besar itu dalam waktu yang singkat. Anda benar-benar kuat. Jing Wuchen bersandar pada sebuah batu besar, mendengarkan suara di dalam gua. Jantungnya berdetak kencang dan kuir keringat dingin menguncur dari dahinya. Bahkan jika benar-benar ada musuh saya di sana, saya khawatir saya tidak punya keberanian untuk membalas dendam. Itu sama saja dengan bunuh diri. Saya tidak tahu dari mana saudara Xiu ini mendapatkan kepercayaan diri itu. Dia berani masuk hanya dengan 3 orang. Bahkan jika Anda benar-benar Xiuyan, saya khawatir Anda tidak akan bisa melakukannya. Pada saat ini suara serak samar-samar terdengar di telinga Jing Wuchen dari gua. Pukul saya dengan keras. Beraninya Anda menyerang saya. Kejahatan Anda tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika bulan darah yang membingungkan hati saya itu tidak bisa dimaafkan. Bunuh mereka semua tanpa membiarkan satu pun hidup. Itu dia. Wajah Jing Wuchen tiba-tiba menjadi gelap, seolah-olah ada lapisan es di wajahnya yang tidak mencair selama 1000 tahun. Apakah Anda mengerti? Xiuyan tidak memutari batu besar dan memasuki gua untuk melampiaskan kebencian di hatinya, tetapi dia berhenti begitu dia melangkah, karena dia tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat dia takuti. Dia berbalik menatap Jing Wuchen dengan tenang dan bertanya, "Sekarang Anda masih bisa menyesalinya? Maukah Anda ikut dengan saya?" Jing Wuchen menelan ludah, sedikit menenangkan diri. Matanya yang agak merah terus berkedip tanpa perlawanan. Jangan berkelahi. Kali ini ketika dia masuki ilusi, dia awalnya berencana untuk membalas dendam ketika Danding ditinggal sendirian karena perkelahian atau monster. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Dan Bingyan juga akan masuk. Dia tidak memiliki kesempatan sama sekali dan dia harus mencari cara untuk menghindari orang-orang dari istana obat. Jarang baginya untuk ditemani Xiuyan. Seorang jenius setingkat ini. Terlebih lagi, Xiuyan mungkin memiliki dendam terhadap istana obat karena pasar obat. Dan dia juga ingin membunuh orang-orang dari istana obat. Jadi dia akhirnya memiliki secercah harapan. Dan dia bisa bertarung. Sekalipun dia adalah Xiuyan, kekuatan yang ditunjukkannya selama ini memang sangat kuat. Dan kekuatan bertarung yang ditunjukkan Long Yi juga sangat mengejutkan. Namun melawan orang-orang istana obat, terutama melawan jenius tak tertandingi dan Bingyan, peluangnya untuk menang sangatlah tipis. Meski itu bukan telur yang menabrak batu, paling-paling itu adalah telur angsa. Apa yang harus saya lakukan? Anda tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Mereka akan menemukan kita segera setelah mereka membersihkan area itu. Wajah Xiuyan tetap tenang, tetapi api di kedalaman matanya samar-samar memancar keluar. Sejujurnya, saya benar-benar ingin membunuh Danding. Tapi, Saudara Xiu, apakah menurut Anda kita bisa melakukannya dengan kekuatan kita? Jing Wuchen menarik nafas, menenangkan dirinya dan tersenyum pahit. Berjuang mati-matian terkadang merupakan bentuk keberanian, tetapi melakukannya dengan gegabah adalah tindakan yang tidak bijaksana. Apakah Anda begitu yakin bahwa kita tidak bisa menang? Xiuyan mendesah sedikit. Ada sedikit perubahan nada. Saya tahu kalian berdua sangat kuat dan fakta-fakta yang ada selama ini telah membuktikannya. Jing Wuchen menatap Xiuyan. Tetapi karena Danding ada di sini, saudara perempuannya dan Bingyan pasti juga ada di sini. Dan dia memiliki sejumlah besar pengawal yang sangat kuat di sekelilingnya. Menghadapi sekelompok besar penjaga dan seorang jenius yang tak tertandingi, saya rasa kita tidak punya peluang untuk menang. Perjuangan di mata Jing Wuchen berangsur-angsur mereda. Saya tidak tahu bahwa jika Anda, Saudara Xiu, mengerahkan seluruh kemampuan Anda pasti akan mampu memberikan kerusakan besar pada mereka. Namun Anda pasti tidak akan mampu membunuh Danding di bawah perlindungan Dan Bingyan. Melakukan hal itu sama saja dengan memprovokasi terbuka terhadap istana obat. Bahkan jika Anda dan saya dapat melarikan diri, kita harus menghadapi amukan istana obat setelah kita keluar.
Bukan hanya saya yang tidak tahan, Anda, Xiaoyan, juga tidak tahan. Jing Wuchen begitu gembira hingga 2 kata Xiaoyan keluar dari mulutnya. Anda akhirnya mengenali saya. Xiaoyan merasa sedikit merendahkan diri dalam hatinya, tetapi dia tidak terkejut. Akan mengejutkan jika Jing Wuchen telah bersamanya sepanjang waktu dan masih tidak dapat menebak identitasnya sampai sekarang. Berarti dia bodoh. Sepertinya Anda sangat takut pada Dan Bingyan. Begini saja, saya masih agak yakin pada Dan Bingyan. Saya ingin tahu apakah saudara Wuchen bersedia pergi bersama saya? Xuan menyipitkan matanya sedikit dan tidak memberitahu Jing Wuchen bahwa dia sepenuhnya yakin bisa membunuh orang-orang dari istana obat. Tapi kelembutan di wajahnya telah sepenuhnya menghilang dan dia terus menanya Jing Wuchen. Karena jawaban Jing Wuchen sangat penting bagi keputusan Xuan tentang apa yang harus dilakukan. Pada saat mengambil langkah pertama menuju balas dendam di istana obat, gua terpencil ini merupakan lokasi yang sangat bagus. Dan Xiaoyan pasti tidak akan melewatkan kesempatan sekali seumur hidup ini. Namun begitu berita bahwa dia telah membunuh Danding dan Bingyan bocor, klan Xiao pasti akan dimusnahkan. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Jing Wuchen dan menganggap Jing Wuchen adalah orang yang layak dijadikan teman dan dapat dipercaya, dia tidak akan pernah mengambil resiko sebesar itu dengan mempertaruhkan hidup dan mati seluruh klan Xiao. Jika Jing Wuchen memilih pergi, dia hanya bisa membunuh Jing Wuchen untuk membungkamnya. Jadi Xiaoyan sangat berharap dalam hatinya bahwa Jing Wuchen tidak akan membuat pilihan yang akan mengecewakannya. Pada saat ini suara pertempuran di dalam gua secara bertahap berakhir. Dan Jing Wuchen tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Dia tidak punya waktu untuk menunjukkan emosi apapun seperti kegembiraan atas persetujuan Xiaoyan terhadap identitasnya. Dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menyadari perubahan pada ekspresi Xiaoyan. Dia hanya menarik nafas cepat beberapa kali lalu bertanya langsung pada Xiaoyan. Seberapa yakinnya Anda? 50%. Xiaoyan bersikap pendiam dan ingin menguji karakter Jing Wuchen. 50%? Apakah Anda yakin? Jawaban Xiaoyan membuat Jing Wuchen menelan beberapa suap air liur dengan susah payah. Merasakan kepercayaan diri yang seakan terlahir dalam diri Xiaoyan. Kekejaman yang selama ini ditekan Jing Wuchen dalam hatinya juga melonjak naik ke dalam hatinya. Dia menggetakkan giginya dan berkata dengan tatapan mata yang cerah. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan saya untuk melarikan diri, jika saya tidak bepergian dengan Anda, saya akan kehilangan akal dan mati di bawah pengaruh bulan darah. Dan saya tidak akan pernah hidup sampai sekarang. Karena Anda telah menyelamatkan hidup saya, maka saya akan menemani Anda berjudi. Anda 50% yakin, dan saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan memiliki kesempatan untuk berjudi dengan Danding. 50-50. Jika saya tidak berjudi, saya akan menjadi bodoh. Hari ini, saya Jing Wuchen dapat bertarung berdampingan dengan saudara Xiao, dan saya tidak menyesal bahkan jika saya mati dalam pertempuran. Baiklah, saya Xiaoyan tidak salah menilai Anda. Sambil menatap mata Jing Wuchen yang sudah sangat bertekad, Xiaoyan akhirnya tersenyum. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.